Shalom buat anak-anak ibu semuanya. Ibu harap kamu masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelumnya, terima kasih buat orang tua kami yang masih mendukung pembelajaran secara daring. Begitu juga buat anak ibu harap juga terus-menerus semangat untuk belajar, tidak pernah putus untuk belajar. Walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring, tidak melalui tatap muka. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Setelah itu, pembahasan kita hari ini nanti mengenai memahami kehadiran Allah melalui ciptaannya, begitu juga melanjutkan materi kita minggu lalu. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Selamat menyaksikan video pembelajaran kita. Shalom.
Memahami kehadiran Allah melalui ciptaannya. Allah hadir melalui ciptaannya, yaitu melalui alam semesta ini, beserta dengan seluruh isinya. Allah mengasihi ciptaannya. Untuk itu, kita sebagai manusia diminta memelihara dan bertanggung jawab atas ciptaan Allah. Allah hadir dalam kehidupan kita, walaupun Allah tak terlihat. Namun anak-anak ibu, walaupun Allah tak terlihat, kita bisa merasakan kehadiran Allah pada diri kita, pada diri orang lain, juga pada lingkungan seperti tumbuhan dan hewan-hewan, serta lebih luas alam semesta. Allah melihat semua makhluknya. Contohnya, pada saat ini kamu sedang belajar. Walaupun ibu tidak tahu pada jam berapa kamu belajar, tapi Allah melihat itu semua. Pada jam berapa, pada waktu siang hari atau malam hari kamu belajar, Allah sudah melihat kamu berkegiatan. Nah, namun bagaimana ya kita bisa merasakan kehadiran Allah? Nah, caranya kita harus menyayangi dan menjaga ciptaan Allah. Contoh, kita menyayangi sesama kita menyayangi hewan peliharaan kita menyayangi tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Jadi, kita sebagai anak Allah, ciptaan Allah, jangan membenci dan tidak merawat ciptaan Allah. Itu namanya kita tidak merasakan kehadiran Allah. Kalau kita ingin merasakan kehadiran Allah, kita harus menyayangi dan menjaga ciptaan Allah, agar kita benar-benar merasakan kasih Allah. Itulah yang dikatakan kehadiran Allah. Pemazmur mengatakan bahwa Allah pemilik alam semesta ini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Terdapat Mazmur 24 ayat 1. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Jika manusia ingin mencipta sesuatu, harus menggunakan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Contoh, kita mau membuat rak sepatu. Nah, rak sepatunya itu dari bahan kayu. Namun anak-anak ibu, kayunya itu ciptaannya dari siapa? Nah, sudah pasti yang menciptakan itu adalah Allah. Allah yang menciptakan kayu itu. Kayu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi, apa yang mau kita buat ternyata itu berasal dari ciptaan Allah. Anak-anak ibu punya cerita mengenai ciptaan Allah. Manusia yang mensyukuri dan mengagumkan pada ciptaan Allah. Ternyata tanpa disadari ciptaan Allah itu banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Di sini tokohnya Butet dan Opung. Butet menanyakan ciptaan Allah yang luar biasa, dan Opung menjelaskan dengan ciptaan Allah itu. Kalau kita mensyukuri apa yang kita miliki secara tidak langsung, kita sudah menyatakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Anak-anak ibu, mari dengarkan dan saksikan cerita yang ibu berikan. Cuaca pagi ini sangat cerah, matahari bersinar terang. Butet menyirami tanaman bersama Opung di halaman rumah. Di tengah kegiatan, Butet bertanya kepada Opungnya, "Mengapa keberadaan matahari sangat penting bagi makhluk hidup, Pung?" Lalu Opung Butet menjawab, "Karena matahari adalah sumber energi terbesar bagi bumi. Semua makhluk memerlukan matahari agar dapat hidup. Begitu juga bumi kita." Sambil menganggukkan kepala si Butet, Butet bertanya kembali, "Semua yang diciptakan Tuhan ada manfaatnya ya, Pung?" Lalu Opungnya menjawab, "Ya, benar. Untuk itu kita harus mensyukuri semua ciptaan Tuhan, Butet." Butet pun
menyambut jawaban opung. Wah, ternyata Tuhan sungguh luar biasa ya, Pung. Karena semua ciptaannya banyak manfaatnya bagi hidup kita. Jadi benar Opung bilang, kita harus mensyukuri ciptaan Tuhan. Seperti saat ini, Butet boleh menyiram tanaman punya Opung. Dan ini juga adalah salah satu ciptaan Tuhan kan, Pung? Lalu Opung Butet pun menjawab, iya Butet. Jadi mari sama-sama kita menyayangi ciptaan Tuhan dan menjaga ciptaan Tuhan. Dan itu secara tidak langsung kita sudah mensyukuri dan merasakan kehadiran Allah melalui ciptaannya. Nah, anak-anak Ibu, kamu sudah menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahami pembelajaran kita hari ini. Namun Ibu ingatkan lagi, kalau kamu memang belum mengerti pembelajaran kita ataupun tugas kita, kamu boleh menanya sama Ibu melalui WA pribadi Ibu mengenai membuat cerita berdasarkan ciptaan Tuhan. Di sini ada gambar hujan turun, bayi sedang tidur, dan alam yang indah. Kamu membuat cerita setiap gambarnya sesuai dengan contoh yang Ibu berikan pada penjelasan tadi. Kamu berisikan bagaimana kamu mengagumkan ciptaan Tuhan. Itu dia. Jadi demikian pembelajaran kita. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap semangat lagi untuk belajar. Tuhan memberkati. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Shalom.